Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Harvis Diary. Kali ini saya akan share tentang apa aja ya aplikasi yang dibutuhkan ibu hamil, alias akan saya rangkum dalam tips aplikasi ibu hamil. Jadi, aplikasi maupun informasi mengenai kehamilan di masa-masa kehamilan itu sangat penting ya. Apalagi di awal kehamilan itu, terutama di kehamilan pertama pasti pada bingung kan? Apa aja ya yang harus dilakukan? Apa aja ya yang nggak boleh dilakukan? Sebaiknya saya konsumsi buah apa aja ya? Sebaiknya saya boleh olahraga nggak ya? Awal kehamilan ini benar-benar masih minim informasi. Tenang, kali ini saya akan share tentang kiat-kiat apa aja di awal kehamilan, termasuk aplikasi apa aja yang menurut saya cukup bermanfaat. Oke, langsung aja ke videonya. Baiklah, saat pertama kali kita sudah tahu kalau kita hamil berdasarkan hasil test pack, yaitu dimana kita mendapatkan 2 garis merah pada alat tesnya, tes kehamilan. Nah, saat itu kita langsung bisa nih memperkirakan berapa ya usia kandungan saat itu dengan cara kita flashback kembali, kita ingat-ingat kembali tanggal berapa haid kita terakhir, atau biasa dikenal dengan HPHT, hari pertama haid terakhir. Dari situ kita bisa memperkirakan berapa usia kandungan. Setelah itu, jika kita misalnya tidak mencatat kapan HPHT kita masih bisa memperkirakan usia kandungan dari hasil test pack pertama kali. Kadang hasil test pack pertama kali itu tidak langsung jelas 2 garis merah, ada yang mendapatkan 2 garis merah namun salah satunya samar. Itu masih menandakan usia kandungan sekitar 2-4 minggu. Nah, hal itu sudah mengindikasikan bahwa kita sedang hamil. Oleh karena itu, kita harus mulai dengan cara menjaga pola makan dan aktivitas yang kita lakukan. Pola makan kita juga harus sehat, 4 sehat 5 sempurna, dan juga harus dipastikan makanan itu matang sempurna atau well done. Selain itu, aktivitas yang berat pun dikurangin. Usahakan beraktivitas yang sedang-sedang aja, yang sepantasnya dilakukan oleh ibu hamil muda. Karena di awal-awal kehamilan itu sangat rentan, jadi sangat perlu sekali menjaga aktivitas dan juga menjaga lingkungan agar kita tetap di lingkungan yang aman, seperti lingkungan yang bebas asap rokok. Oke, lanjut ke aplikasi yang dibutuhkan oleh ibu hamil. Yang pertama yang saya sarankan yaitu adalah aplikasi Instagram. Kita tahu Instagram adalah salah satu platform yang sangat digemari oleh semua orang ya. Semua orang pasti punya dan pernah buka Instagram mungkin ya. Apalagi yang usia milenial, usia 17 sampai 30 tahun itu pasti tahu ya tentang Instagram. Jadi di Instagram ini kita bisa dapat memperoleh banyak informasi dari segala jenis bidang, termasuk informasi mengenai kehamilan. Nah, di sini di Instagram saya mengikuti atau kita kenal dengan artinya follow. Saya follow ada 3 yang saya rekomendasikan, yaitu pertama Dr. Yasin Bintang SPOG, adalah salah satu dokter spesialis kandungan yang di dalam Instagramnya juga berbagi masalah kesehatan tentang kehamilan. Langsung dikepoin aja Instagramnya. Selanjutnya yaitu bidan kita. Bidan kita ini sudah sangat terkenal sekali ya di dunia kehamilan dan persalinan. Bisa langsung kepoin di bidan kita bisa mendapatkan banyak informasi, bisa tentang relaksasi, hypnobreathing,
melahirkan yang menyenangkan, melahirkan normal, itu sangat pro ya di bidan kita. Jadi kalau kita ingin melahirkan normal, di bidan kita punya banyak fasilitas yang dapat membantu untuk memudahkan kita menjalani beberapa tips untuk melahirkan secara normal. Jadi langsung dikepoin aja Instagramnya bidan kita. Dan yang selanjutnya yaitu teman Bumil. Di sini kita bisa dapat beberapa informasi mengenai buah apa yang boleh dimakan di trimester 1, trimester 2, trimester 3. Nah, jadi 3 akun Instagram itu yang saya rekomendasikan ya. Selanjutnya di sini saya akan review tentang salah satu aplikasi yang menurut saya juga cukup membantu dan bermanfaat. Aplikasinya mudah dan juga nggak ribet tentunya dan mudah dipahami, yaitu aplikasi Buku Bumil. Langsung aja kita masuk ke reviewnya ya, dan ketentuannya bisa kita baca ya. Ini saya langsung aja karena syarat dan ketentuan biasa persetujuan aplikasi, jadi langsung aja setuju. Kemudian kita pasti langsung masuk ke setting untuk memasukkan HPHT atau hari pertama haid terakhir ataupun HPL. Jadi HPHT ini bisa digunakan untuk menentukan atau memperkirakan hari lahir. Misalnya HPHT saya terakhir, contoh ya, tanggal 19 Agustus. Oke. Maka selanjutnya berat badan saya 55 dengan tinggi 165, contoh ya. Bahasanya saya pakai bahasa Indonesia, Islamic Mode. Oke, ini nanti bagi yang mengaktifkan Islamic Mode nanti akan ada muncul fitur murotal atau kita bisa mendengarkan surah-surah yang berkaitan dengan masa kehamilan. Tapi jika kita tidak mengaktifkan Islamic Mode, fitur murotal tersebut tidak akan muncul. Jadi memang dikhususkan untuk bagi muslim ya, Islamic Mode. Nah, sudah kita setting semua, nanti kita tinggal simpan aja. Kita tinggal simpan. Nah, langsung muncul nih di halaman utamanya aplikasi Buku Bumil. Langsung muncul HPL atau hari perkiraan lahir. Hari perkiraan lahir ini tadi muncul berdasarkan perhitungan menggunakan HPHT. Gimana kalau misalnya HPHT-nya nggak tahu kapan? Nggak apa-apa, nanti pada saat cek ke dokter dan USG, nanti di hasil USG itu akan kelihatan HPL-nya. Untuk mengaktifkan aplikasi ini bisa dibantu menggunakan data HPL dari hasil USG. Kemudian kita lihat dari sisi kirinya, langsung muncul berapa sih sekarang perkiraan usia janin kita. Ini di sini kelihatan ya 8 minggu 3 hari. Jadi itu adalah perkiraan usia dari janin. Nanti bisa berbeda dengan hasil USG karena sesuai dengan perkembangan janin. Dan juga di sini ada fitur berapa hari lagi untuk jangka waktu masa kehamilan kita. 220 hari lagi sampai ke masa hari lahir. Selanjutnya di sini saya akan review tentang dari yang pertama ya, kita klik yang kehamilanku. Di kehamilanku ini kita bisa mendapatkan beberapa informasi mengenai perkembangan janin dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, keempat, sampai selanjutnya menjelang melahirkan, yaitu minggu ke-40. Nih, karena kita tadi di week 8 ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini perkembangan janin di usia 8 minggu ini, janin ibu disebut fetus. Artinya dalam bahasa Latin adalah si kecil atau keturunan. Dan di sini kita dapat mendapatkan informasi panjangnya berapa, mata, mulut, dan hidung juga sudah mulai terbentuk. Informasinya sangat berguna sekali ya, bermanfaat. Kita jadi tahu pada saat week segini perkembangannya apa nih. Nah, selanjutnya di sini yaitu adalah kita diberikan informasi mengenai perubahan hormon. Jadi memberikan informasi-informasi yang sebenarnya wajib kita tahu ya sebagai bumil.
dan juga yang perlu kita waspadai di trimester 1. Semuanya fiturnya sama sampai week ke-15. Jadi di setiap trimester itu akan berbeda yang perlu diawasi atau diwaspadai di trimester 1, trimester 2, trimester 3. Jadi harus benar-benar hati-hati. Nah, ini kan tadi di trimester 1, kita balik trimester 1 ya. Mual dan muntah pada trimester 1 adalah hal yang wajar selama makanan dan minuman masih bisa masuk melalui mulut. Segera hubungi bidan atau dokter kandungan jika makanan dan minuman melalui mulut sudah tidak bisa lagi dikonsumsi atau sudah benar-benar tidak bisa masuk. Kalau trimester 2 gimana? Trimester 2 juga beda lagi. Nah, janin sudah mulai bergerak dan sudah bisa diajak berkomunikasi atau didengarkan musik. Nah, tenang, gimana nih musik apa aja? Jadi di aplikasi ini udah ada semua yang dibutuhkan. Masuk trimester 3, mulai waspada terhadap tanda-tanda persalinan seperti gejala terasa nyeri di selangkangan, sakit pada panggul dan tulang belakang, keluarnya lendir, dan lain-lain. Ini adalah gejala sebelum melahirkan ya, jadi benar-benar harus diwaspadai. Oke, lanjut ke fitur selanjutnya. Tips kehamilan ini kita akan dihubungkan pada artikel-artikel. Nanti di sini akan muncul artikel-artikel. Kemudian berat badan, kita bisa lihat berat badan kita idealnya sampai hari menjelang kelahiran atau di week 40 ya. Minimum, maksimum, dan rata-rata. Dan kita bisa sambil ngecek berat badan kita setiap bulannya naik berapa kilo, apakah termasuk minimum, maksimum, atau normal aja. Karena kenaikan berat badan ini ataupun ada punya pembengkakan bisa merujuk ke preeklamsia ya. Lanjut ke checklist. Nanti kalau misalnya mau melahirkan, ini fitur checklist ini sangat membantu ya. Ini kita menyediakan tas persalinan dan situ kita bisa isi buat checklist baru. Misalnya kita buat tas ya. Nah, tas rumah sakit kan sudah ada nih. Ini tas rumah sakit, isinya apa? Pakaian ganti ibu, pembalut, bra menyusui, pakaian ganti bayi, misalnya kain bedong, selimut. Nah, nanti kalau sudah kita siapkan tinggal kita checklist seperti itu. Lanjut di sini yang selanjutnya adalah musik. Jadi ini adalah musik ya. Jadi musik yang memang bisa membantu merangsang janin. Musik klasik ya. Dan yang salah satu fitur yang saya sukai yaitu adalah ini murotal. Ada surah Maryam, surat Yusuf, Al-Mu'minun, Ar-Rahman, dan juga Ar-Rahmannya, surah Ar-Rahmannya ini ya lengkap ya. Saya paling suka dengar ini. Ini bisa di play terus ya. Dia di play sekali tuh akan lanjut play sampai surah Ar-Rahman yang terakhir. Itu ini. Nanti akan saya kulik lagi di video selanjutnya. Semoga video kali ini bermanfaat dan memberikan deskripsi tentang apa aja sih yang perlu kita install atau apa aja sih yang perlu kita tahu di masa-masa awal kehamilan. Terima kasih udah mampir ke channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.